Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan an Rasulillahi, dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau qala, telah bersabda, al-jiranu salah satu, tetangga itu ada 3 macam. Faminhum, maka di antara mereka, man adalah tetangga, lahu baginya, salah satu hukukin, memiliki 3 hak. Wa minhum, dan sebagian di antara mereka, man adalah orang, lahu baginya, haqqani, memiliki 2 hak. Wa minhum, dan sebagian dari mereka dan di antara mereka, man adalah orang, lahu baginya, haqqun wahidun, hanya memiliki 1 hak saja. Fa ammal jaru, maka adapun tetangga, alladzi lahu salasatu huquqin, alladzi yang lahu baginya salasatu huquqin, memiliki 3 hak, fajaruka al-qaribu al-muslim. Fajaruka, maka itu adalah tetanggamu, al-qaribu, yang masih kerabat, al-muslimu, yang muslim. Tetangga, kerabat, muslim. Wa ammal jaru, dan adapun tetangga, alladzi lahu haqqani, yang lahu baginya haqqani, memiliki 2 hak, fajarukal muslimu, maka tetanggamu yang Islam tapi bukan kerabatmu. Wa ammal ladzi haqqun wahidun, dan adapun orang lahu padanya haqqun wahidun, yang memiliki hak hanya 1, fajaruka, maka tetanggamu, ad-dhimmiyu. Ad-dhimmiyu dimaknai non muslim, kafir dhimmi, orang yang berbeda agama, yang tidak memusuhi, namanya dhimmi. Maka itulah tetanggamu yang non muslim. Dia bukan kerabat, dia bukan orang Islam, tapi dia adalah tetangga. Yakni, yaitu idza kana al-jaru, idza kana, apabila ada al-jaru, tetangga, qaribahu, adalah kerabat baginya, wa huwa, dan dia muslimun, orang Islam, falahu, maka baginya haqqul qarabati, dia memiliki hak atas kerabat, wa haqqul islami, dan memiliki hak atas sesama orang Islam, wa haqqul jiwari, dan memiliki hak atas tetangga. Wa ammal ladzi lahu haqqani, dan adapun orang yang baginya memiliki 2 hak, fal jarul muslimu, maka dia tetangga, dia sesama muslim. Falahu, maka baginya haqqul islami, memiliki hak sesama Islam, wa haqqul jiwari, dan memiliki hak sesama tetangga. Wa ammal ladzi haqqun wahidun, dan adapun tetangga yang dia itu memiliki hak yang 1, fajaruka, maka itu tetanggamu, ad-dhimmiyu, yang berbeda agama. Falahu, maka baginya haqqul jiwari, memiliki hak bertetangga semata. Fayambaghi, maka hendaknya seseorang ayya'rifa, untuk mengetahui haqqal jari, hak-hak tetangganya, wa in kana dhimmiyan, wa in kana, sekalipun ada itu tetangga dhimmiyan, dia bukan seagama, yaitu orang-orang luar Islam. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, sehingga kalian itu ikramul jari, memuliakan atas tetangganya. Kita hidup di perkotaan, itu tentu berbeda dengan hidup di perkampungan. Kalau perkampungan, pedesaan, biasanya
jangankan tetangga, satu kampung juga masih saudara. Di kampung itu, satu desa itu ada perdukuhan. Misalnya daerah saya itu Pekalongan, desanya Pandanarum, perdukuhannya ada perdukuhan Kepuh, ada perdukuhan Bentaro, ada perdukuhan Pacing. Ini 3 perdukuhan. Nah, keluarga ini menyebar ya, di satu kampung ya. Karena memang orang-orang tua kita dulu itu untuk mendekatkan keluarga yang sudah jauh pada besanan ya. Jadi yang sudah sepupu jauh itu didekatkan lagi dengan besanan, mantu, nikahin lagi. Jadi ya di situ-situ aja ya. Kalau kata orang Betawi, turu-turu. Kalau orang Jawa turu-turu ya ngorok, turu. Betawi juga seperti itu ya. Jadi kalau sudah mulai agak jauh, didekatkan lagi dengan besanan. Tadi saya kondangan di daerah Kebon Jeruk, di belakang Rumah Sakit Siloam. Itu 2 pasang pengantin duduk bersama. Ya, besanannya ya anak mantu, apa ini susah nyebutnya ya. Ya, jadi saya punya istri, ya. Istri saya punya adik, dinikahkan dengan anak ibu saya yang beda bapak. Apa itu namanya? Iya, namanya itu. Ya turu-turu itu kata kita. Jadi masih di situ-situ juga. Nah, kalau orang dulu bisa begitu. Orang dulu bisa karena anak-anaknya nurut. Nah, kamu nggak usah milih-milih ABCD ya. Nanti yang milihin bapak, mama. Bapak, mama udah punya pilihan. Ntar kamu tak jodohin si Anu. Anak-anak dulu mah iya aja. Iya aja. Malah sampai kurang seminggu mau nikah tuh belum pernah kenalan, nggak ada taruhan kalau orang zaman dulu kan. Iya, belum pernah ketemu ya, malah cerita kakak-kakak saya itu, pokoknya ntar kamu tak nikahin sama anaknya si Anu, tuh rumahnya di sono yang perapatan sebelah kiri sana tuh ya, yang mana orangnya bos, pokoknya anaknya dia. Itu kalau lewat situ udah mengleng aja, kira-kira yang mana itu ya, sampai nabrak trotoar ya, begitu orang zaman dulu. Begitu dinikahkan, oh ini mah adik kelas saya dulu zaman sekolah, ya kadang begitu. Ya. Mulai dari itu pendekatan, ya. Saling memahami satu dengan yang lain. Pada akur, ya. Rumah tangganya pada awet sampai tua. Giliran zaman sekarang pada kenalan sendiri, kadang-kadang rumah tangganya pada enggak. Ya Allah, nah inilah zaman. Kalau dulu itu kutil nyusu kebo, sekarang zamannya kebo nyusu kutil. Kayak orang tua ngikutin anak. Kalau dulu anak ngikutin orang tua. Zamannya sudah. Sehingga orang-orang di kampung juga sekarang ini besananya tidak kepada saudara-saudara dekat, saudara-saudara beda kampung, beda desa, bahkan mungkin beda kecamatan. Karena kampung juga sudah mengikuti budaya kota. Bahkan ada satu kampung di daerah saya itu mantunya orang luar negeri. Iya. Kenalannya lewat Facebook. Ya, itu ada yang seperti itu. Nah, kita bicara kampung kita dah, daerah kita ya. Daerah kita ya, khususnya orang sebut Kemanggisan Pulo. Ya. Dulu di sini disebutnya sawah. Ya, tahun berapa Pak Cik? Tahun 73 ini masih sawah semua. Makanya disebutnya Manggisan Sawah. Manggisan Sawah. Dulu tahun-tahun 70 sampai 75
mungkin akhir-akhir 80 rumah masih jarang. Itu kalau orang pergi dari mana-mana, kalau pulang ke malaman nginep di gedung tinggi ya. Karena malam pulang ke sini nggak pada berani, jalanannya masih becek ya. Belum ada aspal, belum ada lampu listrik barangkali ya. Kuburan sini mungkin tanaman rumputnya tinggian rumputnya daripada tembok-tembok sekarang tuh yang lebih tinggi. Jadi orang dulu kalau udah habis sisa pulang ke malam ya udah nginep di polsek gedung tinggi, pagi baru pulang. Cerita orang-orang tua kita dulu. Jadi orang-orang tua kita dulu nggak kepikiran ya sawah ini bakal jadi pulau. Makanya dari manggisan sawah jadi manggisan pulau. Sekarang ternyata tanah jadi emas, jadi berharga. Jadi ada yang tahu begini mah dulu saya beli, orang ditawar-tawarin tukar beras gitu. Nah sekarang rapet kita, dan rata-rata kita adalah orang-orang pendatang. Tentu orang pendatang itu orang yang memiliki background budaya yang berbeda-beda. Tetapi karena bahwa masyarakat itu makhluk ya, manusia itu makhluk yang bermasyarakat, maka kalau masyarakat itu kumpul, akhirnya membuat budaya. Oleh karena itu Jakarta pada khususnya yang disebut Betawi, karena Betawi ini kumpulan ya, orang-orang dari berbagai macam daerah, maka budayanya menjadi unik. Ada budaya ondel-ondel, budaya lenong, budaya apa. Jadi sudah campuran. Pengantin Betawi saja campuran antara ya, budaya Arab, budaya India, budaya Cina. Itu pengantin Betawi yang perempuan yang mukanya ditutupin pakai apa itu ronce itu kan gaya-gaya Cina, gaya-gaya Cina. Ya. Terus pengantin lakinya ya. Kalau dulu nggak pakai gamis, pakai baju kurung, ya celana model Pakistan gitu ya. Nah, itu berarti ada unsur budaya India. Nah belakangan karena yang lebih kental budaya Arab, akhirnya mantan laki-laki pakai gamis, ya. Pakai ubel-ubel, pakai sorban. Tapi perempuannya masih ke bawah budaya ya, luar budaya Arab. Ini menunjukkan bahwa kumpulnya manusia itu akan menciptakan tradisi dan budaya. Ada lagu-lagu yang kemudian muncul dan terkenal, ya lagu-lagu Betawi, ya, seperti misalnya apa itu? Ya, banyak ya lagu-lagu Betawi ya. Ya termasuk lagu ondel-ondel, lagu apa dan sebagainya. Ini kan berarti lagu-lagu yang kemudian terserap karena perkumpulan dari banyak orang. Nah, kalau misalnya Jawa ya budayanya murni Jawa, misalnya wilayah Tegal ya modelnya seperti itu, Pekalongan, Semarang dan sebagainya. Ya, budaya Jawa juga Jawa mana itu masih kental karena mayoritas masyarakatnya masih murni orang Jawa. Budaya Sunda misalnya seperti. Nah kita hidup di Jakarta, di perkotaan, yang tentu kita berangkat dari masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Padang, Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari mana, ngumpul kita dari sana. Nah tentu berangkat dari budaya yang berbeda-beda, tetapi kemudian kita ini berinteraksi di masyarakat. Kalau modelnya masyarakat seperti kita, masyarakat umum, interaksinya lebih mudah. Tapi kalau misalnya modelnya itu seperti perumahan, apalagi orang-orang yang punya pendidikan tinggi atau punya jabatan di kantor-kantornya, itu biasanya untuk interaksi itu lebih sulit.
karena ada sikap gengsinya kepada yang lain. Nah, maka Islam mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bertetangga. Kita nggak perlu mikirin ya dia orang kaya atau dia orang miskin. Kita nggak perlu mikirin dia orang punya jabatan atau tidak punya jabatan. Kita tidak perlu mikirin dia seagama atau lain agama. Tapi kita punya patokan, punya tata cara bagaimana kita hidup bertetangga dalam masyarakat. Rasulullah mengajarkan kepada kita ada 3 model kita punya tetangga. Satu, dia tetangga kita, dia masih kerabat kita, dan dia apa tadi? Seagama. Ya tetangga, ya kerabat, ya seagama. Maka haknya 3. Kalau dia punya hak 3, berarti kewajiban kita 3 harus kita kerjakan. Kewajiban yang pertama apa? Kewajiban menghormati kepada tetangga. Bertetanggaan itu tidak boleh ada gesekan ketersinggungan. Dalam bertetangga itu yang ada adalah saling toleransi, ya, saling memahami karakternya masing-masing. Ada kekurangan kesalahannya, saling bisa memaafkan satu dengan yang lain. Itu dalam bertetangga harus seperti itu. Ya. Apalagi kemudian saya lebih dulu di kampung ini, ada orang lain yang baru datang. Ya. Saya tidak boleh mempertahankan ego saya. Lu kan orang baru, lu yang kudu hormat sama gua mah orang lama kudu dihormati. Nggak bisa. Dalam bertetangga, ya, siapa yang bisa hormat kepada orang lain, maka itulah tanda dia punya iman. Yang penting bagaimana kita bisa hormat kepada kita punya tetangga. Apalagi tetangga itu masih kerabat kita. Kerabat itu ada kerabat, ada saudara dekat, ada saudara jauh. Saudara dekat ya sekandung, ya. Saudara jauh ya udah turun sepupu misalnya. Nah ini saudara, namanya saudara harus kita orangkan siapapun dia. Contoh, saya mau hajat, ya. Saya punya tetangga yang saudara, maka tetangga saya yang saudara saya prioritaskan ajak bicara. Begitu caranya. Sekalipun dia lebih muda dari saya, karena saya yang mau hajat, maka saya parani, saya ajak bicara. Nggak sempat pertelepon, undang kumpul. Ya. Kalau hajatnya mau nikahin anak, mau nyunatin atau mau acara apa, masukkan dalam kepanitiaan terlebih dahulu, karena dia adalah kerabat kita. Itu namanya ngewongke, mengorangkan, memberikan penghormatan. Lepas ini saudara kita nggak bisa apa-apa, tapi tetap harus kita angkat. Kalau angkat dia, kalau nambah-nambahin makan doang, ribet. Misalnya gitu, suruh ngapain juga nggak bisa. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Nah, ini namanya dia tetangga, dia kerabat. Ajak ngomong, ya, apa yang kita punya keperluan. Ya tetap dia pasti ada ya, porsi-porsi yang dia bisa membantu. Karena ternyata membantu itu tidak sekedar finansial uang, tapi pikiran juga harus dibantu. Saya mau undang siapa lagi ya? Bingung ini. Kayaknya catatan sudah ada, tapi sambil ketemu orang ingat, oh iya dia belum. Nah, ketemu lagi, oh iya dia belum. Coba dah, kamu dah ingat-ingat yang masih saudara-saudara kita yang udah pada jauh. Nah, baru dia ngomong si A, si B, si C, kita tulis. Belum ada manfaat. Ya. Atau misalnya, ini kira-kira masaknya apa ini? Oh, udah, urusan masak tanggung jawab saya dah. Ya, tempo hari kasih anu saya yang tanggung jawab. Ya udah silakan. Kan seperti itu. Jadi dilibatkan. Nah ketika dia tetangga, dia saudara, dia seagama, ya,
Kalau memang masih dibutuhkan untuk masuk dalam kepanitiaan kita punya acara karena seagama, enteng, enak. Ya. Nanti memberikan bantuannya masih sejalur, enak. Nah, kalau kita nanti bikin acara, ya misalnya kumpul bersama doa-doa, ya misalnya yasin tahlil, dia saudara, dia tetangga, dia sesama muslim, prioritaskan untuk bisa diundang hadir. Nah, kalau misalnya lupa, namanya orang punya hajat, ya, ini saudara suruh undang orang-orang. Tapi karena ini saudara ini terlalu jujur, ya, dia tidak diundang, ya, dipikir sama yang punya hajat, kan namanya saudara masih mau diundang, ya. Kan dia ikut pemangku hajat. Orang-orang yang jauh-jauh diundang pada datang nih. Giliran pas hari acara, nih saudara nggak datang. Orang nanya, kenapa lu nggak datang? Lah gua nggak diundang. Lah emang apa? Gua kan disuruhnya undang orang doang. Saya sendiri kan nggak diundang. Ya jangan begitu banget, ngapa? Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu. Itu kan namanya nyengklakin anti orang yang punya hajat. Ya Allah. Lah yang kelompok aja nabrak. Kadang ada yang begitu. Ya kalau ada yang model begitu ya kita cukup tahu, oh dia modelnya begitu, besok ya saya ngomongin dulu dah. Lu jangan datang, lu undang orang lu hilang lu. Nah, misalnya gitu. Nah, ini namanya ya tetangga, ya saudara, ya seagama. Model yang kedua, dia tetangga, bukan saudara tapi seagama. Bagaimana kita sikapnya terhadap tetangga kita yang seperti itu? Karena dia tetangga wajib kita hormat, ya kita hormati. Tapi karena dia bukan saudara, ya, seandainya memang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, nggak apa-apa. Tetapi setidaknya pada saat kita ada hajat, kita undang dia. Kalau memang ini tetangga sekalipun bukan saudara tapi sudah lebih dari saudara, libatkan nggak apa-apa. Ya, sebab tetangga bisa mengalahkan saudara manakala saudaranya jauh, ya, yang dekat adalah tetangga. Karena itu kita jangan nyakitin tetangga. Sebab apa-apa kita hidup, mula-mula yang bakal nolongin kita bukan saudara kita yang jauh, tapi tetangga kita yang dekat. Jangan nyalahi kita sama tetangga, ya. Terus berbuat baik. Kan yang lalu sampai disebutkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya, hampir-hampir saya pikir tetangga itu kalau tetangganya meninggal dunia, dia punya hak waris atas tetangganya. Saking baik. Ada tetangga yang saking baiknya, ya, pagi-pagi, ibu masak apa pagi ini? Saya belum masak nih, boleh nggak nyicipin masakan ibu? Oh ada di dapur, ayo, nggak masalah, karena memang sudah akrab, sudah baik. Atau bahkan sebaliknya, bu udah masak belum? Saya masak ini mau, mau. Ini tetangga yang baik. Ya. Kalau tetangga karena bukan keluarga, bukan saudara, masuk tetap harus permisi. Karena walau bagaimanapun dia tetap orang. Tapi kalau saudara, ya, datang ada makanan apa, nggak usah permisi juga boleh. Boleh, karena nanti akan kebalikannya, ya, akan kebalikannya. Jadi tetangga bukan saudara, tapi seagama. Kalau kita makan enak, ya kita undang untuk ikut makan enak. Ya. Kita hajatan, kita zikir doa, tahlilan, ya. Bila perlu ya minta tolong dia bagian mengundang siapa datang. Nah, itu tetangga seagama. Yang ketiga, tetangga bukan saudara dan bukan seagama. Ya. Kita punya tetangga sebelah kita, ya sebut saja agamanya Kristen, atau Katolik, atau Protestan, atau agamanya Hindu atau Buddha. Urusan ibadah, urusan dia, ya. Karena itu keyakinan masing-masing.
masing-masing. Tapi sebagai tetangga kita tetap harus memberikan penghormatan. Seumpamanya ini tetangga sedang mengundang saudara-saudaranya atau teman-teman seagamanya untuk berdoa bersama di situ, kita nggak boleh ganggu. Kita nggak boleh ganggu. Justru kita harus membantu mengamankannya. Kalau memang itu sudah menjadi tetangga yang selama ini sudah baik kepada kita. Nah, kalau kita punya hajat, ya, kita libatkan kepanitiaan boleh karena sudah dekatnya. Ya. Tapi urusan ibadah, ya, dia nggak bisa ngatur, ya, urusan ibadah kita, sebagaimana kita nggak bisa ngatur urusan ibadah dia. Misalnya, ini mau nikahnya di mana ini? Di masjid atau di kantor? Apa mau bagaimana? Oh, nggak usah, itu urusan kami. Atau misalnya kita, ya, gimana nih nikahnya di gereja mana? Nggak usah, itu urusan dia. Kecuali dia minta pendapat dari kita. Minta pendapat dari kita boleh. Itu pun sebatas memberikan masukan yang tidak boleh lebih dari itu. Nah, ketika misalnya kita ngundang hajatan zikir tahlil, ya, kita ngomong, maaf nih, ntar malam saya mengundang banyak orang, permisi ya, mau doa bersama, yasin tahlil, ya sampean mau datang ya silahkan, tapi kalau enggak apa-apa. Namanya kita kalau mau doa kan beda doanya. Kalau kita Allahumma, nah misalnya dia karena Kristen misalnya haleluya, kan beda. Ya. Kalau sekedar duduk mau hormat, monggo silakan. Nah, ini namanya tetap ada toleransi. Jangan kemudian lu kan tetangga gua, bukan muslim, ntar lu pegang buku yasin ya, baca yasin juga, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ntar giliran dia sembahyang, kita diundang, suruh pegang Alkitab, kan nggak ngerti kita, kan nyambung. Itu kebaikan kita antar masyarakat dalam bertetangga. Yang tetangga kita muslim sakit, wajib kita berikan bantuan. Butuh kendaraan untuk ke rumah sakit, kita ada, kita tolong, kita bantu. Yang non muslim sakit, kita tengok, kita tolong, kita bantu. Misalnya tetangga kita muslim meninggal, tugas kita takziah, ya kita takziah. Ya, tetangga kita yang non muslim meninggal, kita takziah, ya takziah. Ya, sebatas kemampuan kita untuk takziah, tetap boleh takziah, tapi takziahnya hanya sekedar ikut berbela sungkawa. Tidak dalam artian ya mendoakannya mudah-mudahan ya emakmu, bapakmu meninggalnya husnul khotimah, ya enggak boleh. Enggak boleh. Husnul khotimah apaan tuh? Itu bingung lagi kan. Nah, sekedar datang, nata-natain apa dan sebagainya, bantu ngasih makanan untuk keluarganya yang ditinggalkan, boleh nggak apa-apa. Karena ini namanya ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah yang sifatnya sosial, interaksi dengan siapapun sekalipun beda agama boleh. Sampai urusan dagang, bisnis, jual beli kepada muslim, non muslim itu nggak ada masalah. Sebab kalau dibatasi repot. Kita dagang kayak Pak Haji Tahroh dagang, yang beli ditanya, sampai orang Islam apa orang non Islam? Saya dagangan buat orang Islam aja, repot. Iya, repot. Malah jadi bermusuhan nanti. Nah, ini hal-hal yang perlu dipahami oleh kita. Karena itu sekalipun tetangga kita non muslim, kita tetap berkewajiban memberikan penghormatan kepada mereka. Kalau urusan agama, Allah sudah menggariskan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami. Nah, kalau misalnya kita kan biasa kalau lebaran kita berbagi makanan kue ke tetangga kita yang muslim, yang non muslim. Umpamanya kebalikannya begitu, yang non muslim punya acara hari besar agama dia, terus ngirimin makanan kepada kita, terima apa enggak? Terima. Kan kita lihat
zatnya, jenis makanannya halal, ya kita terima, kita makan, jangan dibuang. Kecuali ya yang dikirimkan itu sate babi, ya nggak boleh. Ya karena jenis makanannya jenis makanan haram. Kalau bentuk makanannya halal boleh. Nah itu kan bekas persembahan dia, itu urusan dia. Urusan kita adalah fisik makanannya. Kalau fisik makanannya halal ya sudah. Nah, karena itu kemudian dibatasi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Urusan dia akadnya bagaimana itu urusan dia. Tapi ketika sampai kepada kita akadnya kalimatnya benar bagus, itu menjadi makanan yang halal. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ya. Kita hidup dalam perkampungan. Kita sesama tetangga, khususnya yang dewasa, kita nggak masalah. Tapi buat anak-anak remajanya ini, lahirnya di situ, kita tahu lahirnya atau kecilnya, tapi nggak pernah tanya itu nggak pernah Pak. Sikap kita harus bagaimana? Masa kita harus nanya terus nih? Di rumah kita ada kan beberapa orang itu loh. Bahkan kalau itu malah dia kalau naik motor pun baru aja. Bahkan mungkin kalau mau simpan juga agak mereka ya. Kita bagaimana Pak? Baik. Bagaimana menghadapi sikap anak-anak remaja kita yang kurang peduli dengan lingkungannya, kurang peduli dengan kita sebagai orang tua. Tentu yang pertama, kita menghadapi yang seperti itu ya kita sampaikan kepada orang tua mereka bahwa kita sudah menjalin tali silaturahim yang baik. Maka tolong nasihatkan kepada anak-anak supaya terjalin pula interaksi sosial yang baik, silaturahim yang baik. Nah, maka kemudian kalau di KRT-an ada istilah Karang Taruna. Ya. Karang Taruna itu kan memang kumpulan anak-anak muda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus-menerus kita mengadakan pembinaan kepada mereka. Ya. Difasilitasi, diwadahi, kemudian kita bina. Jadi kita bisa mensosialisasikan, kita bina terus seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita lihat hobi anak-anak ini apa. Tentu kalau hobinya melenceng ya kita kendalikan. Ya. Kalau ada hobi yang positif, ya, kita boleh pupuk di situ sebagai wadah ngumpul. Ya. Dipupuk di situ, dibina, ya, lewat apa hobinya di situ. Tentu hobinya hal-hal yang sifatnya positif. Nah, dari situ kita bisa memasukkan nilai. Kalaupun kita sudah gerakan seperti itu tapi belum ada hasil, ya jangan putus asa, terus menerus. Karena apa? Nanti sekalipun hari ini dia belum peduli dengan kita, nanti dia lama-lama akan dewasa, dia akan mulai berpikir, akan tercetak kedewasaannya, kemudian mulai muncul kepedulian. Terus begitu kita bina terus. Nah yang terakhir, jangan lupa kita doakan. Kita doakan ya mudah-mudahan anak-anak ini generasi sesudah kita mereka bisa membangun lebih bagus dari generasi kita. Karena memang generasi itu dari awalnya generasi yang bagus, selanjutnya itu ya, kadang bisa bagus, kadang juga nggak bagus. Yang lalu saya bahas apa itu? Ya, lahid, zahid, mahid. Lahid, zahid, mahid. Lahid itu sepadan. Orang tuanya begini, maka dia sepadan dengan orang tuanya. Ya. Zahid itu zahakok, melebihi. Ya, orang tuanya segini, anaknya bisa lebih besar. Ya. Tapi ada yang mahid, melempem. Ya, melempem. Bapaknya jenderal, masa anaknya hansip.
melempung. Ya. Mestinya kan kalau anaknya kopral atau letnan, anaknya bapaknya letnan, kopral, anaknya jenderal kan gitu ya. Lah ini bapaknya jenderal, anaknya jadi hansip, melempung namanya. Nah, kata bapaknya biarin dah, ya yang penting sama-sama pakai baju hijau kan. Tapi sudah repot ya. Nah, kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah, cara kita ya terus-menerus kita mengingatkan. Ya. Kita tidak boleh menjauh, kita deketi. Karena memang anak-anak muda itu kan punya hobi tersendiri. Dan repotnya zaman sekarang ya, itu karena alat komunikasi yang mestinya alat komunikasi ini bermanfaat positif, tapi justru kadang-kadang alat komunikasi ini menjadi negatif. Dengan yang dekat rumah gak akrab, dengan yang jauh dari rumah malah kadang-kadang akrab gara-gara HP. Jangankan anak muda, orang tua suami istri aja begitu. Ya, suaminya duduk pegang HP cengar-cengir, istrinya duduk pegang HP cengar-cengir. Padahal duduk berdampingan, ngomongnya sama orang yang jauh. Nah ini kan, ya, HP itu yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh. Alat tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Nah kembali, tentu yang paling pokok adalah basic agama. Ya, walau bagaimanapun kalau basic agamanya kuat, ya, keimanannya kuat, ngerti tentang aturan-aturan hidup dalam agama, insya Allah pelan-pelan pasti akan menjadi baik. Ya terakhir doain, ya, doain. Kalau doain belum beres apa teori? Liatin. Jadi kami tanyakan, kemudian di luar kita, Pak RT sama beberapa tokoh masyarakat sudah berusaha. Sampai udah jadi makan, nggak ada yang datang ke rumahnya. Iya. Itu kan bikin sakit hati orang ini gitu loh. Iya. Ya kadang-kadang memang seperti itu. Berarti kita belum menemukan solusi yang terbaik. Ini solusinya apa ini supaya anak-anak pada mau ngumpul. Kalau zaman dulu kecil saya, ya, kenapa sering kumpul di masjid? Karena masjid musola banyak makanan. Ya, zaman dulu orang kurang makan. Zaman sekarang kan udah zamannya berlebihan makanan. Contohnya, ya dulu, ya zaman kecilan saya, anak muda orang tua karena kelaparan, mak minta makan, entar dimasak belum mateng, padahal yang dimasak batu, pelutak. Zaman sekarang emaknya yang muda, anak. Dulu kita nguber emak kita karena lapar. Zaman sekarang emaknya yang nguber anaknya. Ya, karena anaknya ogah mah. Ini kan zaman Masya Allah luar biasa. Nah, maka kita harus cari solusinya. Ya, seperti saya sekarang sedang kehilangan ya anak-anak remaja yang biasa ngaji karena sesudah selesai pada sekolah, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada kesibukan masing-masing. Sementara terputus nih regenerasi ke bawahnya. Maka saya sekarang sedang kesulitan. Bagaimana ini cari solusi, volumenya itu bagaimana, caranya apa supaya anak-anak itu pada mau ngumpul. Yang lalu-lalu kan saya belikan hadroh ngaji, ya saya belikan kitab, saya belikan buku, saya belikan pulpen, habis ngaji saya belikan makanan. Itu cara kita. Terus, nah tugas kita begitu, nyari solusi supaya kemudian anak-anak itu pada mau kumpul bersama dengan kita. Kalau sudah kumpul, mau kita cetak jadi apa juga bisa mudah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya, lewat pelajaran ini kita semakin dewasa dalam menyikapi kita hidup bermasyarakat di lingkungan kita pada khususnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa antal khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.